Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala Bapak yang saya hormati Bapak-bapak Pimpinan Humas, yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua MPR beserta anggota, yang saya hormati Ketua MUI Desa Ciherang, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciherang, yang saya hormati Ketua Kader Posyandu yang Desa Ciherang, Ketua Gapoktan, yang saya hormati tokoh masyarakat, dan yang saya hormati PPL Posyandu. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Rabbi, karena pada hari ini, siang ini, Rabu tanggal 14 Agustus 2000 anggaran 2025. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke baginda alam Nabiana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga acara ini dapat memberikan keputusan untuk lebih baik lagi bisa Ciherang dalam membangun kampung menata desa lebih jauh dari para nanti. Amin ya rabbal alamin. 1. Pembukaan, 2. Doa pembukaan, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BPD. 2 BPD dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa. Yang terhormat kalian semua, sebelum melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa. Hormat kahatur kapayuneun ka pendamping PKH, pengurus BUMDes Pananjung, ibu-ibu bidan desa,
Ketua Gaptan oge teu hilap, wabil khusus ka pangarsa Pilanceuk selaku Ketua LPM beserta anggota, rekan BPD, oge para bapak, ibu, Ketua RW, kaleresan anu hadir dina danget ieu, RW 01, RW 02 di kadusunan hiji oge beserta para RT di kadusunan hiji, Bapak RW RT kadusunan 2 kadusunan 3 oge 4 teu hilap ka ibu-ibu kadar posyandu. Hapunten panginten satacana bilih aya nu teu kasebat hiji-hijina, mugia teu ngirangan rasa hormat simki pirados di lembaga Badan Permusyawaratan Desa ka Bapak milah Ibu. Nu salajengna simkuring atas nami lembaga Badan Permusyawaratan Desa Ciherang anu kahiji, urang tiasa tadahus binikmah, tiasa riung mungpulung jongkok ngaronyok dina raraga tali silaturahmi, oge ngahaturkeun nuhun ka Bapa miwa Ibu sadayana kersa lurumpaheun sumping pangulem ti BPD Desa Ciherang dina raraga musyawarah desa RKPD tahun anggaran 2025. Mugia naon rupi anu bade direncanakeun ku urang sadayana tinangtos urang ngaharepkeun tur nyuhunkeun anu kahiji kaberkahan, anu kadua kalancaran, anu katilu kasalamatan oge nu terakhir mugia urang sadayana sing dipaparinan kasehatan, kajemaran tur paraos siswa. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat, wabil khusus ka Kersena Akang selaku Ketua MUI name pisan mungkin sumping hatur punten acara tos dikawitan, hatur nuhun oge tiasa dongkap pangulem ti simkuring atas nami BPD. Alhamdulillah dina danget ieu dengan terselenggaranya musyawarah desa RKPD tahun anggaran 2025 sanaos dina di tengah-tengah karepotan urang dina raraga nu kahiji panginten urang ngeusi kamardekaan RI anu ka-78 pangintennya Pak Kades pamitelpat, mugia urang aya dina kasehatan oge pamitelpat dina sasi ayeuna teh urang mayunan atana pikeus ngeusi kana sasi sopar. Mudah-mudahan kaberkahan kaselamatan dina sasi sopar ieu dilimpah curahkeun ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Oge nu salajengna ka Bapak Kades selaku pupuhu Desa Ciherang, mugia mantena nu kahiji panginten diberkahkeun rezekina, diganjar teras-terasan oge dipasihan kasehatan tur kasalamatan kalancaran tun dipaskeun yuswa. Naon margina ku margi teh amanah nu kahiji ti Allah Subhanahu wa taala, nu kadua panginten amanah ti urang sadayana selaku warga Desa Ciherang. Mugia sing tiasa ningkatkeun Ciherang anu mencrang dina raraga menata desa, membangun kampung. Amin ya robbal alamin. Anu salajengna simkuring atas nami BPD ngaturkeun ka Bapak Kepala Desa tiasa muka dina musyawarah desa ieu. Hatur punten bilih aya kakirangan tur kirang sapagodos kana manah sadayana oge ngaturkeun nuhun tina sagala perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Desa Ciherang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Babin Mas bade pantun heula. Jarum ilang di tengah ilalan, kain kebaya di dalam lemari. Selamat datang di aula Desa Ciherang. Semoga kita bahagia dan senang hati. Bismillah, alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Ketua BPD beserta jajaran yang kami hormati, Ketua LPM beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Babinsa, Bapak Babinmas yang kami hormati, pendamping kecamatan, pendamping desa yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua MUI yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW se-Desa Cerang yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK, para kader Posyandu, Ibu Bidan Desa, oge dari PAUD, dari Gapoktan, pengurus BUMDes, pendamping PKH, semua yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami. Mudah-mudahan kita semua selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ungkapan kata-kata yang layak kami sampaikan pada siang hari ini selain puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi atas perkenan dan izinnya lah kita bisa berkumpul bersama, bertemu, bercubu papu, berjumpa berpandangan mata di suatu tempat yang berharga dan bahagia ini dalam rangka musyawarah desa atau musdes RKPDes, rencana kerja pemerintahan desa untuk tahun anggaran 2025. Sholawat serta salam tidak lupa marilah kita curah limpahkan, marilah kita sanjungkan ke pangkuan Babinda Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami memenuhi undangan dari BPD yaitu untuk melaksanakan musyawarah desa RKPD tahun anggaran 2025. Perlu kami informasikan bahwa musyawarah desa RKPD tahun anggaran 2020 ini yaitu merupakan amanat undang-undang dan juga amanat dari Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2023 yang merupakan acuan bagi pemerintah desa, bagi BPD, lembaga desa dan juga warga masyarakat Desa Ciherang, yaitu untuk mewujudkan visi misi pemerintah Desa Ciherang. Kami pemerintah Desa Ciherang memiliki visi misi Ciherang lebih maju dan berakhlakul karimah dan memiliki slogan Ciherang Mencrang. Naon Mencrang teh apal bisa apal. Mencrang itu singkatan membangun kampung, menata desa Ciherang. Sehingga hari ini kita bersama-sama untuk merencanakan yaitu sekaligus mereview RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Karena kami kepala desa ketika dilantik menjadi kepala desa 3 bulan setelah dilantik wajib menyusun RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun. Yaitu melalui mustus dulu, kemudian musdes, musrenbangdes, kemudian menetapkan APBDes. Perlu kami informasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bahwa masa jabatan kepala desa sekarang diperpanjang, yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Kami pemerintah Desa Ciherang dari 2020 dilantik
seharusnya masa bakti sampai 2026. Ditambah dengan adanya perubahan aturan sehingga tamu 2 tahun, sehingga masa bakti kami insya Allah habis untuk tahun 2028. Sehingga begitupun dengan jabatan BPD 8 tahun. Untuk itu ada 4 tahun lagi, mari kita mengajak kepada warga masyarakat untuk sama-sama mensukseskan, yaitu sebagai visi misi kami Ciherang lebih maju dan berakhlakul karimah. Kemudian karena ada perpanjangan waktu 2 tahun, sehingga kami harus melakukan review RPJMDes yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Alhamdulillah kemarin kami melakukan, rekan-rekan BPD, tim penyusun, LPM dan TPK, yaitu datang ke kedusunan masing-masing untuk menerima aspirasi masukan dari seluruh warga, ditampung dalam suasana nuansa musyawarah dusun. Kemudian musyawarah dusun kami hasilnya dimasukkan ke RPJMDes, kemudian untuk dilakukan RKPDes. Kalau RPJMDes untuk 8 tahun, sedangkan rapat hari ini RKPDes untuk 1 tahun ke depan. Mengambil rencana pembangunannya, baik pembangunan fisik, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, mengambil dari RPJMDes, kemudian ditetapkan, diambil dalam musyawarah ini untuk 1 tahun ke depan. Dan tentunya sok aya nyarios musyawarah we hasilna teu aya. Jadi karena ini amat undang-undang, betul terus terang, karena kalau dilihat dari acuan Musdus kemarin juga hasil Musdus tahun yang lalu berapa miliar sampai 6 miliar kami harus mengeluarkan APBDes untuk menyelesaikan pembangunan, apalagi sedang ditambah-tambah lagi. Tapi dana desa yang cair yang diturunkan oleh pusat sampai tahun ini baru mencapai 1 miliar 250 juta rupiah, itu untuk 4 kegiatan: pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kami tidak bisa untuk menyelesaikan semua usulan dari warga masyarakat. Kami melihat nanti dari skala prioritas. Skala prioritas yang tahun yang lalu belum, mungkin untuk tahun sekarang yang belum juga untuk diprioritaskan kembali, atau ada prioritas lain, mangga silahkan hari ini untuk musyawarah bersama BPD, Musdes, hasilnya akan kami terima, akan dikaji. Insya Allah apa yang diharapkan oleh warga masyarakat, nanti kami akan melihat dana yang ada, kemudian skala prioritas yang sangat prioritas sekali. Kahoyong ada per RT terbangun, per RW terbangun, karena dia lihat dari dana terbatas, sehingga kami minimal per RT tidak terbangun atau per wilayah per RW. Per RW terbangun atau per kadus. Tapi alhamdulillah kemarin baik dari Fokir atau aspirasi Dewan, kemudian juga Dina Desa, ADD dan bantuan pemerintah desa, alhamdulillah kita per RW terbangun di wilayah Desa Cerang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang masih memberikan dana desa, alokasi dana desa, dan mohon kepada warga masyarakat untuk sama-sama silahkan untuk dinikmati dan juga untuk dipelihara bersama. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan pada hari ini untuk melaksanakan musyawarah desa. Tapi kami juga mengajak ke seluruh warga masyarakat Desa Cerang melalui Bapak Ibu yang hadir dari hari ini. Kenapa hari ini saya memakai pakaian pramuka? Jadi emang nyebatek kakak nyanyang. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka, yaitu tanggal 14 Agustus tahun 2024, yaitu Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-63. Semoga Pramuka tetap jaya.
nu sanes mah tengah pramuka da segaduheun. Ari abdi mah kades maksakeun. Jadi nganggona nyarira. Tadi tos upacara. Kemudian juga dalam rangka Hari Jadi Cianjur yang ke-347 juga dalam menyongsong memperingati menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kami pemerintah desa sudah melaksanakan dan juga membentuk panitia hari kegiatan tersebut untuk melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu MTQ kreasi dan seni untuk tingkat RW. Kebetulan Bapak Ade Rusi selaku ketua panitia, hari ini kami mengajak kepada warga masyarakat simkuring hoyong utusan per RW. Aya 10 RW pirakut aya 10 peserta per RW-nya. Jadi mengatasnamakan negara. Lamun olimpiade mah berarti nama baik negara masing-masing, lamun PON nama baik provinsi, lamun Porkab nama baik kecamatan, kabupaten, lamun kecamatan nama baik kades, kepala desa. Hari ini kami mengajak tingkat desa untuk nama baik yaitu negara RW masing-masing. Untuk itu kami mengajak, dan juga kami punya impian besar Hari Jadi Cianjur yang ke-347, dan Ciherang juga ingin launching. Ciherang ge hayang ulang tahun HJC sami itu mah Hari Jadi Cianjur, ieu mah HJC Hari Jadi Ciherang. Karena kami informasikan bahwa sebelum desa Ciherang asal mulanya ini adalah desa Karangtengah. Desa Karangtengah dimekarkan menjadi 2 desa, Desa Ciherang dan Desa Hegarmana. Sampai hari ini ditinggali tina administrasi sudah 46 tahun. Sehingga hari ini saya menyatakan launching, insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan peringatan secara gebiar untuk kebahagiaan warga masyarakat. Jadi Hari Jadi Ciherang yang ke-46 tahun 2024. Mudah-mudahan Ciherang lebih mencrang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat bermusyawarah. Kemudian juga hari ini Pak Camat yang harus membuka, karena Pak Camat kebetulan sekarang mendampingi Bapak Bupati yang sedang berada di Al-Madinah, sehingga mungkin Pak Camat terlambat, sehingga kami hari ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, hari ini jam 14.37 musyawarah desa RKPD tahun anggaran 2025 secara resmi ini kami buka. Mudah-mudahan ini bermanfaat semua. Sebelum ditutup ada pantun. Langit di kota berwarna merah, siang malam cuacanya cerah. Mari kita bermusyawarah agar keputusan jadi terarah. Naik sepeda rodanya 4, baik itu nyambungnya sepeda mah 2 ada yang pantun ya Mbak. Naik sepeda rodanya 4, besinya merah, rantainya coklat. Berbeda-beda punya pendapat, mari musyawarah untuk mufakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah desa dalam rangka rencana kerja pemerintah desa tahun 2025 di wilayah Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Kami selaku pimpinan BPD Desa Ciherang dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu peserta musyawarah yang kami hormati, sebelum dilanjutkan acara musyawarah ini, kami perlu menyampaikan beberapa rangkaian acara dalam musyawarah ini sebagaimana berikut. Yang pertama, penyampaian teknis RKPDes tahun anggaran 2025 oleh rekan Ketua LPM Kang Ade Rusli. Penyampaian hasil Musdes 1 oleh Kepala Dusun 1. Penetapan hasil musyawarah Dusun 1. Penyampaian hasil musyawarah Dusun 2 oleh Kepala Dusun 2 dilangsungkan dengan penetapan hasil musyawarah Dusun 2. Penyampaian hasil musyawarah Dusun 3 disampaikan oleh Kepala Dusun 3 dan dilangsungkan dengan penetapan hasil musyawarah Dusun 3 oleh Kepala Dusun. Penetapan hasil musyawarah Dusun 3 disampaikan oleh Kepala Dusun 3 dan penetapannya dilanjutkan dengan penyampaian hasil musyawarah Dusun 4 disampaikan oleh Kepala Dusun 4 dan dilangsungkan dengan penetapan. Dan sebelum dilangsungkan dengan penandatanganan, maka kami buka untuk tanggapan ataupun diskusi. Untuk mempersingkat waktu, kami berkenan kepada Saudara Kang Ade Rusli, rekan Ketua LPM, waktu dan tempat untuk menyampaikan teknisnya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara musyawarah tingkat desa Ciherang untuk tahun 2025. Sholawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, Ketua PPPKK Desa Ciherang yang saya hormati, bidan desa, para ketua RW dan para ketua RT yang saya hormati dan saya banggakan, para kader Posyandu, ketua Bumdes yang saya hormati, ketua Karang Taruna dan jajaran yang saya banggakan, Bapak pendamping PKH, ketua Gapoktan, tokoh masyarakat, ketua PPL Posyandu, juga pendamping desa Pak Haji Endang, semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kami dari jajaran tim 11 beberapa minggu ke belakang sudah melaksanakan musyawarah di tingkat dusun, yaitu dalam rangka musdus untuk mengisi jabatan, mengisi program jabatan yang baru-baru ini kepala desa mendapatkan tambahan jabatan selama 2 tahun. Dan pada hari ini kita akan merumuskan untuk menjadi skala prioritas
pembangunan di tahun 2025. Ini masih tahap musyawarah, Pak. Yang kemarin kita kumpul di dusunan masing-masing, kami hanya musyawarah untuk menampung apa yang menjadi gagasan aspirasi dari masyarakat yang mewakili atau yang diwakili oleh para ketua RW, tokoh dan ketua RW masing-masing tempat. Masih banyak program-program yang 4 tahun ke belakang, 5 tahun, yang belum terrealisasikan. Biasanya tiap tahun dalam rangka Musdes ini kita hanya membuka RPJMdes atau mencermati ulang. Nah, hari ini dikarenakan kemarin kita sudah melaksanakan Musdus, selain daripada para ketua kadus membacakan untuk perencanaan anggaran tahun 2024, untuk hari ini para kepala dusun akan membacakan apa yang menjadi usulan kepada tempo kemarin. Itu barangkali Pak Ketua BPD. Jadi silahkan nanti Pak Ketua dusun untuk membacakan, dan kami sudah rangkum. Silahkan nanti dibacakan, dan kami para pengurus atau para panitia tim 11 akan mengambil garis besarnya apa yang menjadi usulan untuk dijadikan skala prioritas, karena tidak semua yang diusulkan kemarin menjadi skala prioritas. Ini untuk dimasukkan ke RPJMdes, dan untuk yang tahun 2025 karena masih banyak apa yang menjadi pengajuan yang menjadikan prioritas akan dibuka kembali, yaitu data yang tahun sebelumnya untuk mencermati ulang dokumen RPJMdes untuk dimasukkan ke RKPDes yang akan datang. Sementara untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kadus untuk membacakan apa yang menjadi usulan waktu mengadakan acara musyawarah dusun kemarin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Ciherang selaku pimpinan musyawarah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua LPM beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua MUI Desa Ciherang, yang saya hormati para tamu undangan, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan para Ketua RW, Ketua RT se-Desa Ciherang yang selalu nampak kompak dan juga bersemangat walaupun insentifnya belum keluar. Pertama-tama izinkan saya selaku Kepala Dusun 1 Samolo untuk menyampaikan hasil musyawarah dusun yang telah kami susun dan telah dituangkan dan siap untuk disampaikan. Untuk yang pertama, kami sampaikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pengajuan yang kami
diprioritaskan, yaitu pengadaan proyektor dan juga pengadaan sound system untuk Kedusunan 1. Untuk bidang pembangunan yang kedua yaitu pembangunan desa. Yang pertama, pembangunan TPT yang beralamat atau berlokasi di Kampung Karamataipur, RT 001 RW 002. Selanjutnya pengaspalan atau cor atau pembuatan jalan gang berlokasi di Kampung Karamataipur, RT 001 RW 002. Selanjutnya pemeliharaan jalan atau gang, jalan lingkungan yang berlokasi masih di wilayah Kampung Karamataipur, RT 01 RW 002. Selanjutnya pengadaan tong sampah besar yang diajukan di Kampung Karamataipur, RT 02 RW 001. Perbaikan saluran air dan juga TPT berlokasi di Kampung Karamataipur, RT 002 RW 001. Selanjutnya pembuatan gapura masih di Kampung Karamataipur, RT 002 RW 001. Selanjutnya perbaikan saluran air TPT berlokasi di perumahan Ciherang Kencana, RT 003 RW 009. Juga perbaikan lapang bulu tangkis dan juga normalisasi saluran air. Rehab lapang bulu tangkis dan pengadaan lampu penerangan berlokasi di perumahan Ciherang Kencana, RT 02 RW 09. Juga pengaspalan halaman sekolah DTA dan SMP Islam Tuba yang berlokasi masih di wilayah Perum Ciherang Kencana, RT 02 RW 09. Kemudian kami sampaikan dari Kampung Samolo, RT 003 RW 02, yang pertama pengaspalan jalan dan juga gang lingkungan. Kedua, pembangunan gapura di samping Bolu Ibu Era, pembangunan gapura di samping pabrik PT CMS, dan juga pembangunan saluran air dari rumah-rumah warga. Dan juga pengecoran tambahan yang berlokasi di jalan atau gang yang menuju ke Masjid Bapak Abdul Muthalib. Kemudian dari Perum Ciherang Kencana, RT 006 RW 09, dalam pembangunan desa mengajukan perbaikan jalan atau gang, pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan lapang sarana olahraga. Kemudian pembangunan Posyandu Flamboyan yang berada di wilayah RT 002 RW 002. Selanjutnya pembangunan jembatan penghubung yang berada di perumahan Ciherang Kencana, RT 005 RW 009. Pembuatan gapura gang anggur di Kampung Pamekaran Samolo, RT 004 RW 02, dan juga sekaligus penutupan saluran air. Perbaikan jalan gang, pembuatan jalan gang ke TPU jalan utama penghotmikan yang berada di wilayah Kampung Samolo Legok, RT 003 RW 001. Hotmik jalan gang dan juga jalan lingkungan yang berada di Kampung Samolo, RT 02 RW 02. Pembuatan saluran air dan juga pengaspalan jalan lingkungan berada di wilayah Samolo, RT 02 RW 02. Kemudian kami sampaikan dari Kampung Sukamahi, RT 001 RW 01, yang pertama pengaspalan jalan lingkungan, kedua TPT, ketiga bendungan untuk mengairi sawah ataupun irigasi, dan juga pembentukan bank sampah. Dan juga dari Kampung Karamataipur, RT 01 RW 02, kembali mengajukan pembentukan bank sampah, edukasi pemilihan sampah, pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi. Selanjutnya perbaikan jalan lingkungan dan juga sarana olahraga, ini yang berlokasi di Perum Ciherang Kencana, RT 007 RW 009. Pengadaan tong sampah ini dari Kampung Samolo, RT 003 RW 01.
Dan juga ada pelatihan komputer teknik dasar, pelatihan sablon, pengadaan meja belajar plastik, itu yang berlokasi di perumahan Ciherang Kencana RT 006 RW 009. Juga pengadaan karpet untuk posyandu, kasur untuk posyandu yang berlokasi di Kampung Karamataipur RT 002 RW 001. Kemudian untuk bidang pembangunan pembinaan kemasyarakatan. Pertama, pelatihan kepemudaan. Pelatihan kepemudaan atau leadership, sarana kepemudaan ataupun seragam, kemeja ataupun kaos Karang Taruna, sarana olahraga seperangkat sarana olahraga tenis meja, sarana balap motor, wearpack, sepatu, sarung tangan, pembuatan pos kamling, itu berada di wilayah Kampung Samolo RW 002. Kemudian dari perumahan Ciherang Kencana RT 4 RW 9, pengadaan sarana pengajian dan juga pengadaan Al-Quran, meja dan juga kursi. Pengadaan alat olahraga, terutama sarana olahraga bola voli dan juga karpet untuk majelis taklim Miftahul Jannah yang berada di perumahan Ciherang Kencana RT 006 RW 09. Pengadaan Al-Quran, berikut terjemahannya, terus rekal, kemudian pos ronda. Pengadaan sarana pengajian, pengadaan Al-Quran, meja dan juga kursi di perumahan Samolo RT 003 RW 009. Sarana olahraga terutama tenis meja, karpet balai pengajian anak-anak. Itu di Kampung Karamataipur RT 002 RW 001, pembinaan kemasyarakatan. Perbaikan pos ronda, juga pembangunan pos ronda yang berlokasi di Kampung Samolo RT 003 RW 002 dan juga perumahan Samolo RT 006 RW 009. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, yang pertama, bantuan peternakan ikan lele, itu di Kampung Karamataipur RT 001 RW 002. Ketahanan pangan ternak lele dari Kampung Karamataipur RT 002 RW 001. UMKM di bidang usaha berlokasi di perumahan Samolo RT 03 RW 09. Pelatihan tata usaha, UMKM bidang usaha, modal usaha makanan kecil ataupun makanan ringan di perumahan Samolo RT 004 RW 009 dan perumahan Samolo RT 06 RW 09. Bantuan modal usaha untuk pembuatan kue-kue, rehabilitasi ruang serbaguna atau pos, pemagaran posyandu anggrek dan rehabilitasi. Itu dari perumahan Samolo RT 002 RW 009, perumahan Samolo RT 03 RW 09, dan juga pembangunan tempat sampah, kursi untuk posyandu dan tenis meja dari Kampung Samolo RT 03 RW 002. Roda sampah ataupun gerobak, kursi untuk posyandu, sarana olahraga, tenda untuk kematian, berlokasi di Kampung Pamekaran Samolo RT 004 RW 002. Selanjutnya 20 kursi plus 3 meja untuk posyandu, timbangan bayi yang duduk, tikar 4 buah, kasur bumil, tenda untuk makan. Itu dari Kampung Samolo RT 002 RW 002. Dan yang terakhir di bidang kebencanaan, tenda untuk pelayat. Ini dari perumahan Samolo RT 006 RW 009. Berikut kursi plastik untuk duduk pelayat, mesin sensor, mesin rumput dan roda sampah dari perumahan Samolo RT 003 RW 009.
Mesin potong rumput juga yang diajukan dari Kampung Pemekaran Samolo RT 004 RW 002. Sekian kami sampaikan uraian hasil musyawarah dusun dari Kedusunan 1 Samolo. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena pada hari ini kita masih dalam rangka musyawarah desa. Untuk itu jika ada kekurangan dan sebagainya, ini masih dalam tahap perbaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan begitu jelas dan mudah-mudahan dapat tercover dan juga terrealisasi untuk pembangunan mobil khusus di wilayah Kedusunan 1 Samolo. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya atas nama Kepala Dusun Samolo mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian hasil Musdus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak. Berikut rencana RPJMD Desa Ciherang tahun 2020 sampai dengan 2028 Kadusunan 2 Cirata. 1. Penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama, renovasi aula desa Ciherang. Yang kedua, papan nama jalan. Yang kedua, pembangunan desa, diantaranya pelebaran jalan di Kampung Karamat RT 310, saluran air atau gorong-gorong Kampung Karamat RT 310, hornik jalan desa Kampung Cirata Panjang RT 3 RW 4, pembuatan gang pondok pesantren Kampung Cirata Panjang RT 2 RW 4, pondasi selokan RT Kampung Cirata Panjang RT 1 RW 4, TPT makam Kampung Karamat RT 2 RW 10. Yang ketiga, pembinaan masyarakat, diantaranya insentif kader dan guru ngaji Kampung Cirata Kampung Ciherang RT 2 RW 3, renovasi pos ronda Kampung Belendu RT 1 RW 3, pembinaan kader posyandu dan kader TPK Kampung Cirata Panjang RT 2 RW 4, rehab pos Kamli Kampung Cirata Panjang RT 1 RW 4. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, diantaranya pemberdayaan usaha menengah kecil mikro Kampung Ciherang RT 2 RW 3, budidaya ikan lele dan ikan nila di Kampung Ciherang RT 2 RT 3, fasilitas usaha kecil Kampung Ciherang RT 2 RT 3, BUMDes UMKM Kartun RW 04, budidaya ikan lele dan ikan nila Kampung Karamat RT 1 RW 10. Yang kelima, bidang kebencanaan, diantaranya mitigasi bencana kesehatan, bencana pangan, pertanian, dan bencana alam di Kampung Ciherang RT 2 RW 3. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dusun 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin hasil musyawarah di Kedusunan 3 Desa Ciherang. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk kegiatan di wilayah Kedusunan 3
kita dalam penyelenggaraan pembangunan desa 1, pembuatan jalan gang di Karanglayung RT 0105, 2, pembuatan jembatan selokan Kampung Karanglayung RT 15, 3, TPT saluran air Kampung Karanglayung RT 0105, 4, pembuatan sumur bor Karanglayung RT 105, 3, jalan usaha tani Kampung Karanglayung RT 02 RT 05, 8, TPT saluran air Bendungan Sidang Palai Kampung Karanglayung 0205, pembuatan sumur bor Kampung Karanglayung RT 0205, pembangunan gedung PAUD Nur Ikhlas Kampung Pasir Cinta 0305, 14, TPT pembenahan tanah sawah tapak di Pasir Cinta RT 0305. Selanjutnya, pelatihan Mengkapani, pelatihan tata boga, rambat beton jalan lingkungan, tembok penahan tanah TPT desa, hotbit jalan lingkungan Pasir Cinta 0305. 23, sumur bor untuk menanggulangi kekeringan Kampung Cisiri 0106, penghotbit jalan gang Kampung Cisiri 0106. Selanjutnya, penghotbitan jalan gang Kampung Pasir Cinta 0206 dan pembangunan TPT irigasi Kampung Pasir Cinta 0306. Dalam bidang kemasyarakatan, alat panggung untuk kematian di wilayah 0305, alat-alat olahraga antara Pasir Cinta RT 0305, spare sound system Kampung Pasir Cinta 0305 untuk pemberdayaan pelatihan mekanik mesin motor di wilayah 35 dan 0205 106. 3, bidang kebencanaan mesin sedot untuk di Pasir Cinta 0305, Sinso Pasir Cinta RT 0305. 3, mesin umput Pasir Cinta 0305. 4, mesin memotong rumput Kampung Studio 010. Demikian yang perlu saya sampaikan. Untuk yang bagi yang belum terkemot nanti bisa diusulkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kepala Desa 3 yang sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maneh masuk pikaseureun cenah kitu heukeun bae lah. Terakhir ya bungsu ari musdusna pangheulana ari ditaekeun pangpaneurina. Bidang pembangunan desa 1, pelebaran jembatan Pondok Pesantren Miftahul Khair atas pengajuan RT 0107. Disingkat anu 3 pok tanep pintu air bendungan Dawan kalarasan pa ayeuna teh hese cai kapal hidinya teh hoyong rada diagengan cenah kitu. Pengajuan RT 03 TPT Liok Kulur jalan utama sareng jalan likuna hoyong di Lampuan. Singkat. Pos ronda pengajuan RT 0208 dan pembinaan kenakalan remaja. Wayahna apa babinsa? Oh teu aya babinsana. Hoyong dipantau sareng slot kedah dikontrol. Untuk pemberdayaan masyarakat, peternakan domba sareng peternakan lele, budidaya lele. Bidang kebencanaan dasan sin sotos aya di abdi kantun nambut we ka abdi, mesin rumput aya di abdi. Ngan ari nyuhunkeun mah ieu teh da Pak. Sakasanayan RT ngan pokona mah bilih peryogi mah telepon we abdi, abdi siap ngabantos.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, terima kasih pada Kepala Dusun 4 yang sudah menyampaikan hasil musdusnya di wilayah Kedusunan 4 dan Bapak dan Ibu yang hadir dalam musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dihapunten sadayana rekan-rekan RT Abi Tibayun. Bapak Ketua BPD yang terhormat, Bapak LPM, melihat dari program dari Kadus 1 sampai Kadus 4 rasanya tidak mungkin untuk dilaksanakan secara menyeluruh, apalagi ini program untuk 2025 ke sana ke depan. Tapi menurut saya kalau di sini dilihat dari pembagian program kegiatan, ada pembangunan desa, ada pembinaan ke masyarakat, ada pemberdayaan masyarakat, terus ada bidang kebencanaan. Ini saya mungkin bisa dilakukan, mungkin sebagian terkemot apabila pemerintahan desa itu sendiri bisa kerjasama. Contohnya begini, untuk saya menyoroti untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk menunggu pemerintahan desa yang melakukan, saya rasa sulit, tak kapan mau dilakukan. Tapi di sini ada misalnya lembaga tertentu yang bisa diajak kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat tersebut. Contohnya pemberdayaan masyarakat kita soroti tentang ekonomi, BUMDes. BUMDes adalah salah satu misalnya lembaga yang bisa diharapkan oleh pemerintahan desa untuk pemberdayaan masyarakat, iya kan? Selama ini gitu kan, punten Pak BUMDes ya, saya baru selama dari pemilihan baru kita ya bertemu ya baru kali ini. Dulu katanya ada pertemuan yang dihadiri Bapak BUMDes, kebetulan saya ada ini jadi nggak ketemu. Di situ kalau mungkin lembaga BUMDes bisa terjun ke lapangan, saya rasa untuk pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan Pak. Jadi selama ini maaf Pak Ketua BUMDes kemana aja gitu. Ya, mungkin kalau bisa Pak nanti juga kita juga para RT ingin tahu sih sebetulnya apa yang dilakukan oleh badan usaha milik desa, karena dengan penuh harapan dari dulu bahwa untuk kemajuan ekonomi itu kita sangat berharap sekali Pak kepada BUMDes itu sangat berharap Pak. Tapi setelah sekian tahun berjalan ya saya yang memperhatikan, tapi maaf sebelumnya akhirnya tidak ada kabar beritanya, monoton dari sebelum-sebelumnya. Maaf ya Ketua BUMDes, mungkin nanti Bapak bisalah dikasih waktu sebentar untuk memaparkan program Bapak. Yang kedua, untuk pembinaan kemasyarakatan. Kalau kita mengharapkan pembinaan masyarakat dari pemerintahan desa, saya rasa juga sulit untuk dilakukan. Tapi di sini kan ada Karang Taruna, ada para ustadz, ada pada Babinsa atau Babin Katibmas, itu kan bisa gitu loh. Pembinaan masyarakat itu bisa dilakukan, jadi bisa ke kemot gitu loh. Ya, terus yang yang terakhir ada bidang kebencanaan. Bidang kebencanaan kita kan ada apa Pak? Ada retana. Itu bisa menggandeng, bisa digandeng gitu dengan retana. Seperti di sini tadi ada saya nggak tahu nih, Sinso, mesin rumput, apa memang Pak Kadusnya tidak menyampaikan atau para RT-nya tidak mengetahui. Sebetulnya ini nggak usah muncul karena kita udah punya Sinso, udah punya mesin rumput, tinggal udah punya roda ya, roda sampah gitu. Tapi di sini masih muncul juga apa memang para RT mungkin minta satu RT satu, mungkin nggak tahu juga nih program ini. Jadi begitu Pak.
Kalau saran saya untuk kedepannya, saya yakin memang kalau untuk pemerintahan desa bolehlah berjalan dengan infrastruktur, dengan ketahanan pangan yang mungkin jaraknya ke depan lama gitu kan, seperti ternak domba apa semua. Tapi untuk pemberdayaan masyarakat yang jaraknya dekat gitu, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa menggandeng lembaga lain yang ada di pemerintahan desa agar semua bisa terkemot dalam waktu bersamaan atau periode bersamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dan masukannya dari Ketua RT 01 RW 2 Kedusunan 1. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi informasi tadi, secara umum saya berharap kepada pihak BPD dan LPS, kalau bidang pembangunan saya sangat optimis sekali karena masih ada masa bakti 4 tahun. Kalaupun terutama di bidang pembangunan, saya sangat yakin bahwa pembangunan di Desa Ciherang ini akan terlaksana dengan baik. Hanya pesan saja, mohon dengan sangat kepada pemangku kebijakan, pembangunannya adil dan merata. Hanya itu saja. Kenapa? Karena uang sudah ada, anggaran sudah dibahas. Saya itu monggo, karena itu akan dijalankan sesuai dengan skala prioritas. Tidak mungkin jadi hanya mangawe sing adil dan merata. Nah, ulah aya bahasa disingsalkeun. Eta hiji pangintennya abdi mah ka pemangku kebijakan. Yang kedua, saya secara pribadi warga Ciherang asli Pituin, kemudian kalarasan kengeng kapercantanan jadi RW nomor 2 sasi Pak Kades, hatur nuhun, abdi ngiring berpartisipasi lah secara pribadi dan kewargaan di kampung RW 04, nepangkeun abdi di RW 04 Cilata Panjang, berharap dengan sangat untuk sekarang itu mohon ini anggaran lebih fokus ke perekonomian. Da pami ayeuna ninggal mah tos kategori mendekati mencrangna pisan pembangunan, tapi masih seueur nu ngaharewos dina bab ekonomi. Mari sakitu abdi mengerucut menyambung kedusunan tadi kaitan sareng BUMDes. Izin karena BUMDes ini kaitannya dengan PADDes, abdi hoyong naros ke pengurus di mana ayana BUMDes, pengurus saha wae eta teh ngalantorna teh sok di mana, pami aya teh sok dinten naon, abdi hoyong menang gitu. Terus punten taratan ketua BUMDes aya sampai tepang poinnya Kang Wahid hoyong dijelaskan nyundur waktos tarasa daerah deui pangintennya program unggulan apa yang sudah dijalankan, kemudian sebagai penerima manfaat saya warga Ciherang itu tolong dijelaskan manfaatnya untuk KUM Desa Ciherang gitu. Terus anggaran teh nasabaraha tos lungsur eta teh dikana naonkeun di mana abdi punten nya Pak Ketua, mudah-mudahan eta lepat informasi bahwa BUMDes Ciherang mah dijalankeun teh, tapi punten nya mudah-mudahan eta informasi lepat karena abdi nembe informasina sepihak dijalankeun di luar Desa Ciherang. Secara pribadi kaget kan abdi ge ternyata aya pertarosan asa teu karaos cenah BUMDes, sedangkan salah sawiosna sanes ngaku-ngaku ieu mah da Pak Kades aya
Di antawisna harapan terbesar abdi ingin BUMDes yang dulu dengan yang sekarang seiring dengan cita-cita kepala desa, ingin Ciherang lebih maju. Artinya BUMDes ke tolong lebih maju. Kalau misalkan sebelumnya kurang baik, mohon dengan sangat lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu kemudian tolong apapun alasannya, pengurus BUMDes adalah berkantor, karena ngomong ada Pak Ketua, abis kaget, mudah-mudahan lepas. Duikan ke aya informasi kantor BUMDes disewakan, eta teh ari abdi percantennya, dan mudah-mudahan eta lepas, mungkin bangunan BUMDes. Jadi abdi yang jelas oge informasina aset-aset mana wae anu ditampi ku BUMDes sareng eta teh dikamanakeun wae supados warga abdi aya nu naros teh abdi ngiringan ngabantos ngajelaskeun. Sakitu rupina hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin, saya mungkin dari Kadus 3, tapi saya dari perwakilan guru BAKUD, boleh tidak? Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari PAMUD, mungkin ini lebih daripada pengusulan ya, boleh penambahan pengusulan? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai guru PAMUD belum tersenggol gitu kayaknya Pak, tapi maaf ya sebenarnya, bukannya belum tersenggol mungkin ya. Setiap tahun alhamdulillah kami guru PAUD telah mendapatkan insentif dari desa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pak Kais yang selalu meluncurkan dananya setiap tahun untuk insentif guru PAUD. Di sini saya perwakilan guru PAUD ingin menambahkan, mengusulkan untuk mengadakan pelatihan semua guru PAUD. Minimal pelatihan di desa semua guru PAUD. Syukur-syukur kalau pelatihannya semacam diksar, begitu Pak. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari Kedusunan 4. Kebetulan saya Ketua RT 0307. Dalam hal ini dari dulu sampai sekarang masalah pemeliharaan jalan Pak. Kemarin juga waktu pemeliharaan jalan khususnya dari Kampung Ulur sampai Pataselio itu untuk membabat juga cari dana untuk beli bensin. Mohon kepada pemangku jabatan, mohon agar diperhatikan masalah bensin dan konsumsi untuk biaya ini pemeliharaan jalan. Kemarin juga sampai ke sana ke sini sana sini orangnya nggak ada, bingung, nganyuk dulu. Nah itu saja yang saya harapkan khusus dari Kedusunan 4. Itu terima kasih atas waktunya dan mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit menambahkan ya Pak. Maaf sebelumnya Pak Ketua RT, terkait mesin rumput, mungkin saya tahu itu dari wilayah saya. Jadi tolong jangan disamakan wilayah Perumahan Samolo sama Liokulur istilahnya. Untuk mesin rumput, misalkan bayangkan kalau misalkan mesin rumput punya satu, membersihkan jalan sepanjang 800 meter yang Liokulur, belum yang di sana, belum yang kami punya lahan pemakaman cukup luas. Jadi bayangkan kalau punya mesin rumput satu, berapa hari mau beresnya, sedangkan kan waktu juga terbatas, ada yang kerja, ada yang apa. Jadi tolong maaf, jangan disamakan ya sama perumahan-perumahan di sini, maaf. Cukup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bukan ditujukan, barangkali ada sedikit mohon penjelasannya kepada pengurus BUMDes yang dalam ini sudah ada pengurus BUMDes langsung oleh Bapak Wahid, dan kami juga mohon kesepakatan apabila nanti jawabannya harus detail
apakah perlu diadakan musdes khusus? Bagaimana? Kalau secara global misalkan, cenah can jelas. Kalau misalkan jawabannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ya kami pelurkan lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, apabila nanti dalam jawabannya kurang jelas, memang perlu detail, apakah perlu diadakan musdes khusus tentang masalah kejelasan BUMDes atau gimana? Setuju tidak? Ya. Kemarin Pak Ketua, kemarin waktu di Musdus banyak yang mempertanyakan yang bukan ranah jawaban saya. Saya selaku ketua tim 11 mengemban amanah hasil daripada Musdus. Ada yang mempertanyakan satu terkait dengan PKH. Ini sesuai yang dialamatkan ke kami. PKH miskomunikasi dengan para RT, tapi ini bukan ranah saya untuk menjawab. Kedua, terkait juga dengan BUMDes. Sama, ini bukan ranah jawaban saya. Jadi kita mengadakan musyawarah ini apabila untuk dituntaskan hari ini, tetapi akan memakan waktu, apakah sepakat atau tidak? Apakah memang harus diadakan musdesus? Ini kembali kepada bapak-bapak semua. Silakan. Ya. Terima kasih. Apabila sudah ada kesepakatan bersama tentang mohon penjelasan, yang pertama disampaikan kepada pengurus BUMDes Penanjung, yang kemudian kedua disampaikan kepada pengurus ataupun pendamping PKH, dan memang ada beberapa dusun yang mempertanyakan tentang pertanian. Nanti disampaikan juga kepada pengurus Gapoktan, dan kami nanti akan mengundang musyawarah desa khusus tentang kejelasan lembaga-lembaga yang ada di Desa Ciherang terkait masalah satu BUMDes, yang kedua Gapoktan, yang ketiga adalah termasuk PKH. Dimohon nanti apabila ada undangan khusus dari kami selaku BPD, dimohon untuk hadir. Mohon dengan segala hormat. Barangkali ada tambahan, Pak. Izin menambahkan bapak-bapak, ibu-ibu dari kedusunan 1, 2, 3, dan 4. Sebelum kami berangkat kepada Musdes RKPDes ini, kami merencanakan dengan Bapak Kepala Desa apa yang menjadi keluh kesah bapak-bapak. Kami atas nama BPD sudah sampaikan, Pak, baik terkait tentang pendamping PKH, BUMDes, pertanian yang ada di Desa Ciherang, ini kami sampaikan. Betul tadi, untuk mempersingkat waktu dan tidak menghambat jalannya Musdes RKPDes ini, nanti penjelasan akan dilaksanakan, tetapi kita dalam poin 1, 2, 3 tadi tersebut, Kepala Desa sudah merencanakan dengan BPD, bapak-bapak akan kami undang kembali di Musdesus yang akan datang, Pak. Mungkin itu, jadi kami atas nama BPD sudah sampaikan. Alhamdulillah respon Bapak Kepala Desa menyikapi sigapnya. Jadi setelah penjelasan di sini, kita selesaikan dulu Musdes RKPDes ini, akan kita lanjutkan dengan Musdesus. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya sebagai tanggapan tambahan ataupun jawaban tentang apa yang disampaikan oleh Ketua RT 0102, dan kami persilakan kepada Kang Ade selaku Ketua Pelaksana ataupun Ketua LPM untuk menjelaskan mangat waktu dan tempat. Terima kasih untuk yang pertama ke Bapak RT Nanang. Tadi beliau mengutarakan satu masukan bagi kami adalah yang menjadi usulan hari ini tidak mungkin hari ini atau sebelumnya bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Betul. Terima kasih Pak Nang, dan alhamdulillah
dari setiap anggaran yang berkaitan dengan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat, tanggap bencana itu memang sudah ada pos masing-masing. Dan insya Allah, dan kemarin juga kami waktu mengadakan musdus di Samolo di Kedusuran 1 adalah, jadi kalau mengejar ke tahap pembangunan seterusnya tidak dilirik apa yang menjadi problem di masyarakat, kenapa tidak anggaran untuk pembangunan jangan terlalu dioptimalkan, jangan terlalu diutamakan. Kenapa? Waktu itu ada yang membahas terkait dengan kenakalan anak bukan remaja lagi. Saya sarankan Bapak kalau ingin ada anggaran dari pembinaan untuk itu sasarannya, karena anggaran desa terbatas, tolong dong sepakati kurangin jalan anggarannya atau yang lainnya, karena susah. Sementara pengajuan dari Bapak sekalian mayoritas rata-rata ke pembangunan, jalan lainnya rata-rata itu jalan, akan tetapi seakan-akan diabaikan itu untuk anggaran pembinaannya. Sementara itu lebih penting karena itu menyangkut dengan kepribadian atau kebiasaan masyarakat untuk masalah penanganan kenakalan anak. Itu mungkin nanti akan dibahas Pak RT Nang, hatur nuhun pisan apa yang menjadi masukan. Kedua, dari Bapak Ade Sopyan, Ketua RW 04, pemerataan anggaran dimulai secara prioritas. Insya Allah Pak Dede, anggaran kami fokus ke prioritas, walaupun puluhan yang menjadi pengajuan dari aspirasi masyarakat tetap akan kami masukkan ke RPJMDes, dan yang prioritas pun akan saya rencanakan lebih dikedepankan juga sesuai itu apa yang menjadi usulan. Dan masalah keberadaan BUMDes itu bukan ranah kami dan tadi sudah disepakati Pak Ade Sopyan, mohon maaf saya tidak bisa menjawab, bukan ranah saya. Tadi sudah disepakati akan diadakannya Siap. Satu. Semangat. Semangat depan. Ganti posisi.